saya hormati teman lama urusan infrastruktur Pak Ismail, doktor ini dari Menkominfo. Yang saya hormati juga Pak Arif dari IT Media Kompas Group dan jajarannya, para pejabat DKI dari Pak Egi, Wali Kota, Kepala Dinas, Deputi, dan juga para developer, bukan programmer lagi, naik pangkat developer, pengembang, dan juga para stakeholder, sponsor, pendukung acara ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tentu sangat senang apalagi kita ada perlu ada di Jakarta. Saya ingat waktu dulu saya datang, saya kumpulkan beberapa developer, beberapa pemasok barang-barang IT ini. Saya katakan gini, Anda punya barang apa saja, tawarkan kepada kami DKI. Kami mau semua, kira-kira gitu. Anda tawarkan aja, kami mau semua, dan kami akan berusaha beli. Gimana caranya? Salah satu tentu kita mulai dorong di e-katalog LKPP. Ini sangat menolong kami. Kita pengadaan barang tinggal klik di LPSE ya, sistem elektronik, yang apa itu lembaga pengadaan ya, sistem elektronik. Dan saya senang tanggal 28, makanya saya didukung oleh Pak Haji, Pak I, anak muda yang di PNS yang memang semangatnya sama. Ini Pak Haji ini bersedia turun go eselon untuk memimpin UPT Smart City. Beliau ini turun nih, padahal di tempat empuknya itu di Dinas Pendapatan Pajak. Nah ini yang saya butuhkan, orang punya hasrat, punya hati, punya kekuatan, ini bisa jalan. Nah tadi saya paparkan, Smart City DKI ini sebetulnya lebih banyak partisipasi dari semua orang, dan sebagian itu khayalan saya supaya saya gampang untuk bekerja. Biasanya kenapa saya masukkan alat berat? Saya kesel kenapa sungai-sungai nggak digali. Ini alat berat itu sampah, kenapa masih berantakan? Ini alat berat baru semua, ngapain aja? Ngawasinnya gimana? Jakarta begitu luas. Nah saya ngomong, lalu dipanggil si pemasok alat berat, saya minta tracking. Makanya keluarlah di Smart City DKI, kami bisa mengetahui posisi alat di mana, kerja berapa jam, sisa minyaknya berapa tengah malam. Sampai dia kerjanya ringan, sedang, berapa, kami tahu. Makanya saya bisa bilang ke Pak Dinas kagak kerja nih. Alat berat kamu nggak bener, pindah kemana? Nah itu kita lakukan. Truk kami, truk sampah juga suka melenceng. Ya maklum aja, ada oknum sopir truk sampah istrinya 3. Jadi kecil, kenapa? Ini ada pengaruh gara-gara nggak ada GPS truknya. Dia ngambilnya kemana? Ke rumah duka, ke restoran, ke mall. Sampah masyarakat kagak diangkut-angkut. Tanya sama Kepala Dinas Kebersihannya. Nah saya mau pasang tracking. Bila perlu dibuat aplikasi, kalau dia melenceng dari jalurnya, kasih notifikasi kepada sudin terdekat. Baru kita tangkap. Jadi kira-kira Smart City DKI seperti itu. Tapi yang paling kami harapkan adalah aplikasi soal e-planning dan e-budgeting. Jadi tahun ini, saya berani katakan, pertama kali Provinsi DKI membuat kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara atau dikenal dengan KUA PPAS yang paling detail sampai ke angka-angkanya. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti bagaimana pemikiran kami mencoret, menambah, bagaimana komponen yang kami hilangkan. Jadi ini semua kami di open data. Saya kira boleh sombong juga, Provinsi DKI adalah provinsi pertama di Indonesia yang open datanya paling banyak. Boleh diadu, boleh ditanding. Sampai satuan ketiga. Jadi sampai satuan ketiga Anda bisa dapatkan. Nah, jika kita terus memperbarui teknologi seperti ini, kalau perlu saya terima kasih sekali sama perlu ya sama AI Jakarta. Saya ngomong-ngomong dengan saudara Rama waktu itu ketemu, ngomong, minta notifikasi, terus kita bangun. Wajar namanya developer. Kami user, kami bangun. Memang kelemahan kami ada. Datingnya kacau banget di DKI. Nah saya sampai bikin joke ini wartawan jangan tulis nanti salah paham lagi sama saya.
Saya bilang jangan-jangan waktu Bung Karno, Bung Hatta kuliah di Belanda, itu nggak sadar di bawah kotanya itu ada saluran besar itu. Ada pengolahan air limbah, ada bodak, mereka nggak sadar. Yang mereka sadar itu cuma patung-patungnya di atas mungkin saya kira. Saya sampai bercanda begitu. Padahal di Eropa itu abad 17-18 sudah ada ducting. Kita waktu membangun Jakarta nggak pernah pikirkan itu. Itu persoalan kita di Jakarta. Makanya hari ini mau kita mulai, kalau Bapak Ibu lihat hujan, nah saya juga dianggap orang sombong. Saya bilang gini, kalau hujan berhenti, nggak lebih dari sehari, nggak ada genangan di Jakarta. Saya bilang, kecuali lagi rob. Kalau rob udah dikerjain, 90 km kita tutup, nggak ada ancaman banjir di Jakarta. Kalau datang selama semua saluran terhubung. Tapi sekarang kenapa jalanan pada tergenang? Itu ternyata satu orang Jakarta juga demen buang sampah, bangun naik mobil mewah, dia buang keluar, begitu hujan kan pasti ke bawah. Pas mau masuk ke lubang air, di sini ada fiber optik di dalam got kami. Jadi karena DKI nggak pernah menyediakan ducting, mereka anggap saluran air itu got itu ducting. Jadi kabel PLN, Telkom, fiber optik. Dan lebih gila lagi, Bapak Ibu lihat, namanya trotoar di Jakarta, nggak ada yang beres. Kenapa nggak beres? Dia main batanya tuh, dia gali, terus masih nongol lagi kabelnya 10 cm. Merah-merah, mau kita gunting juga pusing, ada yang kuning, fiber optik mungkin kuning. Kalau merah bisa PLN. Nah ini juga masalah. Nah kita setengah mati perbaiki, mudah-mudahan e-katalog LKPP juga akan menolong ke kita untuk menyelesaikan seluruh trotoar. Nah saya harap, nah ini semua selain anggaran ini, kami juga sebetulnya menjadi ibu kota yang membatasi transaksi tunai. Semua sedang kami batasi. Sekarang saya lagi minta Bank DKI merancang kartu Jakarta One. Saya sudah bicara dengan BI, jadi Jakarta One kira-kira mirip Visa dan Mastercard. Semua bank boleh ikut, kami kontrol. Misal contoh, saya ingin pemegang kartu Jakarta Pintar, seluruh keluarganya bebas naik bus. Maka dia masih punya kartu tambahan. Nah, saya lagi mau subsidi sembako. Kita akan bangun nanti di tiap kelurahan, kita di Food Station Cipinang, kita mau buka kayak hipermart di Food Station Cipinang. Nanti orang yang punya KJP, dia bisa beli daging murah, bisa beli beras, jagung murah. Nah ini kontrolnya bagaimana? Kami butuh satu sistem untuk ngatur naik bus jam sekian, dipotongnya lebih murah. Terus siapa mereka, saya ingin tahu. Ternyata sistem perbankan kita nggak bisa memenuhi itu. Saya dulu ngomong di DKI yang lama, bisa pak, kita bangun. Sampai 2 tahun, 3 tahun kok nggak bisa ya? Ternyata nggak bisa jujur sama saya juga nggak bisa kok. Saya juga agak bodoh dengan pengetahuan komputer saya waktu kuliah. Nilainya D lagi, ulang lagi deh. Gara-gara tanding basket, ya gurunya sentimen dosennya, langsung nggak lulus. Jadi satu-satu yang R itu cuma ilmu pengetahuan komputer. Jadi saya nggak bisa jadi programmer, jadi Bapak Ibu jangan khawatir saya saingannya. Saya ini big customer, saya punya khayalan banyak. Nah Anda harus memenuhi khayalan kami supaya bisa diplot. Nah saya betul-betul ingin Smart City Jakarta itu semua di aplikasi. Saya sudah bicara sama dari zaman Pak Gamal waktu itu di penataan kota. Saya ingin orang begitu dengan mudah. Misal saya tinggal di jalan Surabaya gitu ya. Saya jalan Surabaya nomor 8. Saya ingin tahu berapa sih ketinggian yang diperbolehkan. Berapa koefisien dasar bangunannya? Berapa harga tanahnya? Berapa biayanya? Saya tinggal klik-klik aja. Saya nggak mau masuk website, pusing saya website. Ini zaman orang lama-lama udah tinggal di website, nyarinya pusing. Sama kayak anggaran kami. Kalau Bapak Ibu masuk ke anggaran kami, diklik, pusing Bapak lihatnya. Pasti pusing. Saya orang keuangan aja pusing. Pasti cari lihat. Nah saya itu tinggal pencet aplikasi. Pengen tahu nih gubernur ngabisin beli aqua atau botol kemasan berapa duit. Klik, keluar. Gila lu buat mandi apa gubernur? Air kemasan sampai begitu banyak gitu loh. Nah saya ingin seperti itu. Kalau kita bus
terima kasih sama Gojek. Pertama kali waktu itu Gojek belum begitu terkenal waktu itu. Saya langsung undang, cepat-cepat datang. Saya dukung Anda Gojek. Wah, padahal Gojek ini kayak ya semacam-macam barang-barang haram lah, tapi direstui gitu ya. Karena Gojek nggak boleh kan? Saya bilang saya dukung Anda. Tapi ada tapinya, tolong integrasikan dengan Transjakarta. Saya ingin tahu Transjakarta berhentinya berapa lama. Nyuruh Transjakarta nggak aduh pusing lah, duitnya nggak selesai. Pusing saya. Nah sekarang sama, misalnya kayak BI. BI itu punya data pasar, kami punya 153 pasar. Kalau nanti ditambah dengan Association Cipinang, kita ada Dharma Jaya yang jualan daging. Nah juga masih masuk ke telur ayam, masuk ke daging. Jangan daging ayam tiren yang mati kemarin gitu loh. Jadi kita mesti mulai packing. Nah saya ingin masyarakat tuh tinggal cari, mau beli, mau jual, bisa tahu di pasar ini kira-kira mau beli berapa, mau jual berapa. Jadi bapak-bapak ibu-ibu mau ke pasar, mau naik Gojek, mau naik bus, bisa lihat sebelah mana. Bus memang kami tambah terus. Kami harapkan tahun depan 24 jam ada bus di Jakarta. Dan kita harapkan tiap 10 menit kecuali malam setengah jam. Dan malah saya lagi mau nambah PSO, Public Service Obligation. Saya lagi berpikir gimana caranya yang naik motor nggak berantem sama saya. Supaya dia lepasin motornya dengan sukarela. Gimana caranya? Saya lagi mau rancang yang gaji UMP sekeluarga nggak usah bayar naik bus di Jakarta. Kita lagi siapin busnya, siapin sistem tiketnya. Yang KJP sudah nggak usah bayar, tinggal di rumah susun sudah nggak usah bayar. Jadi yang gaji UMP nggak usah bayar, seluruh pegawai PHR kami nggak usah bayar. Nanti soal makanannya juga kita semua pengen ada aplikasi. Jadi Food Station Cipinang terbuka. Dasarnya apa filosofinya? Bagi saya sederhana. Kalau Anda mau mengatasi korupsi, kunci utama adalah transparansi. Jadi dengan adanya developer membangun ini semua, semakin transparan, semakin mudah orang tahu persyaratan, maka korupsi, penyuapan, birokrasi, pemerasan ini akan hilang. Nah, saya juga harap PTSP ke depan ini makin canggih. Jadi orang betul-betul akan melihat tujuannya akhirnya apa? Pegawai DKI dikurangi. Saya sudah nyatakan tidak mau menerima PNS lagi di DKI. Karena kita mau gajinya bagus. Dan saya juga berani sombong mengatakan di seluruh Republik ini, gaji terbesar yang berani ditaruh untuk pegawai adalah Pemprov DKI. 18,5 triliun gaji. Bapak Ibu bandingkan untuk gaji Direktur Pajak 35.000 orang yang nagih duit hanya 4 triliun. Kami 18,5 triliun. Lalu bagaimana portfolio belanja barang jasa dengan gaji? Oh masih lebih besar belanja barang jasa. Kita di atas berapa 60% lebih masih di atas itu. Nah kenapa? Karena kita mulai potong itu. Tahun 2017 anggaran DKI lebih canggih lagi. Masyarakat akan bisa lihat langsung di website kami per template. Jadi kalau SKPD nggak ngerti buat visi misi, nggak ngerti program kebijakan, saya yang bikinin. Saya bikinin template. Kalau Anda bertentangan dengan template saya, silakan tanya sama saya. Karena visi kan dari gubernur. Visi gubernur gampang kok, cuma bikin penuh otak, perut, dompet warga DKI itu aja. Itu aja visinya, nggak susah. Otak penuh berarti tingkat kebahagiaannya, pendidikan, rohani, budaya dipenuhi. Perut penuh berarti sehat. Dompet penuh, semua orang nggak tahu. Punya duit bos, kayak gitu bisa belanja itu. Nah kami juga udah berhasil memasang aplikasi. Sekarang kalau Bapak Ibu datang ke RSUD Koja, 15 detik Anda sudah selesai mendaftar. Anda cukup tempel BPJS Anda dulu dari jam 3 pagi, ngantri sampai jam 11 sampai sore. Sekarang jam 7 buka, setengah 8 selesai. Karena orang tinggal nempel 15 detik keluar nomornya, langsung dikeluar lembaran untuk BPJS-nya. Dan dia udah itu datang ke dokter, obat, mau foto scan, mau ngambil foto, semua sudah nggak usah mendaftar. Bahkan kami sudah tidak mau memberikan lagi hasil ronsen. Karena foto itu mahal, bisa $2. Lalu foto ini suka pasien lupa. Jadi semua ada foto nggak usah bawa pulang.
Jadi dokternya semua langsung lihat. Nah ini sedang kami aplikasikan di seluruh RSUD dan puskesmas. Dan kami juga berani mengklaim RSUD kami adalah terbaik di seluruh RS di Jakarta. Ada boleh banding. Betul, saya berani menjamin RSUD kami terbaik. Malah tidak menggunakan antibiotik. Karena semua sistem vakum udara. Anda boleh lihat di Tarakan, Anda boleh lihat di Koja, Anda boleh lihat di Pasar Minggu. Semua alat kami yang paling canggih. Dan bahkan di Koja ada helipad untuk menolong orang dari Pulau Seribu. Jadi kalau sampai sekarat, ombak besar, kirim helikopter saya bilang. Diangkut aja. Nah ini model-model ini semua membutuhkan teknologi. Tentu ada penanganan banjir, kerjasama Twitter, kita ada kerjasama West. Dulu saya minta dibangun untuk mengetahui kemacetan, minta saya 5 triliun dari Dinas Perhubungan. Kurang ngajar banget itu. Saya cuma minta ini tuh kayak beli iPad ada merah-merah gitu loh, hijau itu. 5 triliun katanya. Kenapa nggak kerja sama mereka? Makanya begitu West datang, saya ikut meresmikan membuka West di Grand Indonesia waktu itu, Kempinski. Saya ingin mendorong mereka masuk, ayo kita kerjasama. Ada Twitter juga. AI Jakarta juga satu ide yang sangat baik. Pertama kami meyakinkan penerbit buku susah. Karena dia berpikir ini akan dicontek. Enggak, ini beda dengan sistem luar negeri. Kita ngomong-ngomong dengan yang buat AI Jakarta ya, bicara, saya bilang ini akan menguntungkan kalian penerbit. Karena setiap buku yang kami punya, kalau kami ingin pinjemin 100 orang, harus beli 100 buku. Dan buku ini nggak bisa disobek, nggak bisa dikopi. Kalau Anda jual buku, bisa disobek, karena bisa difotokopi tuh di Grogol atau di Ben Hill di mana. Kalau ini nggak bisa. Nah ini bisa enaknya apa? Bisa balik sendiri, kalau udah pinjamnya sampai balik sendiri. Nah ini AI Jakarta dari Jogja, ketemu ide ini. Dan ngomong beberapa kali, ada beberapa perbaikan, makanya saya suka sekali dengan AI Jakarta. Sekarang tinggal penerbit luar negeri, bisa nggak kita yakinkan? Bu kami betul-betul beli buku, jadi ini betul-betul perpustakaan digital. Bahkan misalnya Gramedia, saya sudah minta Gramedia, seluruh buku Anda dibuat e-book. Saya akan borong semua buku Anda yang e-book. Semua sama, karena hemat kertas, penulis juga lebih diuntungkan. Jadi harusnya teknologi ini akan membuat hidup kita makin mudah, makin nyaman, makin transparan, dan Bapak Ibu bayar pajak pun sama. Yang pajak yang belum berhasil, developer menyelesaikan buat permintaan saya. Saya inginnya kira-kira begini pajak. Kita bikin berapa kali, tadi bohongin tanda kutip lah sebetulnya. Saya ingin, misalnya saya makan di restoran A. Pasti waktu saya bayar, dikenain 10% pajak pembangunan. Nah saya harusnya langsung buka aplikasi. Saya ingin lihat restoran A yang saya makan ini, betul nggak bertambah pembayaran pajaknya ke DKI. Nah, ini harus ada aplikasi yang mengatur sehingga setiap orang merasa dia membayar pajak, pajaknya betul-betul untuk negara, untuk DKI. Nah ini ada beberapa hal yang saya kira tentu tanggal 28 saya sudah buka Sabtu Minggu. Balai kota ini jadi tempat untuk Bapak Ibu developer untuk nongkrong jadi co-working place. Silakan saja. Dan tanggal 28 di lantai 3 kami comment center kami juga menjadi lounge, menjadi co-working place untuk startup. Silakan Anda berbagi pengalaman, tidak perlu bayar. Bahkan kalau Anda kurang modal, kalau Anda punya otak, lapor pada kami, kita biayain aja supaya bisa peduli kita. Jadi sekali lagi DKI berterima kasih kepada ya DKI sebenarnya nggak ada yang hebat, tadi diuntungkan ibu kota aja. Bapak Ibu semua tinggal Jakarta ya udah nasib kita. Nasib aja. Memang DKI ini kurang promosi. Sebetulnya kalau waktu saya pernah paparan kepada hampir seluruh duta besar Republik Indonesia yang ada di seluruh dunia. Saya undang ke sini. Saya paparkan smart city kami. Terus saya tanya, Bapak pernah lihat seperti ini nggak di luar negeri? Enggak. Karena terlalu komplit. Saya lagi kejar yang termasuk PKL. Kita di sini juga ada nyambung dengan BPN. Harga tanah pun sudah keluar. Jadi begitu lihat wilayah, Anda bisa tahu harga tanah pasaran sini, Anda bisa tahu harga berapa. Coba lihat daerah Sumber Waras berapa. Ya, orang jelas beli murah di pelanggaran. Dia lihat di sini. Itu BPK bilang, kenapa nggak pakai harga tombak utara?
luruskan katanya. Saya juga pengen Menteri Keuangan yang tetap mengurus NJOP karena undang-undang. Gara-gara undang-undang soal PBB, pajak bumi bangunan, saya kehilangan 10 bulan gaji per bulan. Jadi dulu, saya kalau jadi gubernur, wakil gubernur, terima gaji 10 kali dari Menteri Keuangan atas jasa mengutin PBB, teman. Terus di Dinas Pendapatan Pajak kasih saya lagi 10 kali gaji sebagai gubernur wakil gubernur ngurusin PBB. 20 kali gaji bos sebulan, terima 3 bulan sekali. Makanya sekarang tabungan saya lebih tipis daripada jadi wagub. Kenapa? 10 kali gaji hilang, 80 juta sebulan hilang. Makanya saya bilang orang BPK, kalau kamu bisa ubah undang-undang, tolong balikin lagi deh. Saya juga nggak pengen PBB saya yang ngurus gitu loh. Nah ini contoh. Nah saya ini juga PBB juga sama. Kalau kita buat aplikasi, kita cetak kertas untuk pemberitahuan bayar PBB ini miliaran-miliaran. Nah kenapa orang nggak buka aplikasi saja, lihat bisa bayar dengan provider atau dia dengan IPAL atau apa pakai uang ya itu ya. Kalau di iPhone lebih enak ya, langsung kita masukin credit card, kita langsung bayar. Nah saya bisa hemat kertas. Kami menghabiskan ATK tuh 500 miliar, saya udah dipotong-potong ini. Ada pencurian, ada pemborosan. Nah saya ingin ada e-naskah, ada e-disposisi. Kalau e-planning, e-musrenbang, e-budgeting sudah oke. Ini sudah sangat baik, makanya kami sangat cepat memprint. Kami kemarin sisir, saya sendiri sisir hemat 4 triliun. Nah kenapa saya pengen ini dibuka begitu gampang membacanya, supaya semua orang Indonesia bisa bantu saya mengamati, membantu saya mensisir. Nah misalnya dulu ada Ainun, waktu saya rilis ke DPRD, kita lempar ada Ainun di Singapura yang dia sisir. Langsung dia kasih tahu saya, gini loh Pak cara curinya Pak. Mereka mengcrop APBD Bapak 10%, lalu masukin yang tidak dibalas. Lalu dia buat perbandingan. Nah ini semua kita butuh. Kami juga lagi mendorong LED, boleh pasang LED semua dinding, supaya itu juga menjadi sebuah promosi iklan yang baik. Dan tentu saja, sekali lagi supaya menutup, saya sangat terbuka. Bapak Ibu bisa tawarkan apa saja untuk dicangkokkan ke smart city kami. Saya nggak tahu dibohongin Pak I atau tidak, teman. Saya selalu tanya sama Pak I begini, Pak, apakah smart city kita sudah terbaik atau belum Pak dibandingkan kota yang lain? Oh kita nomor 1 Pak, katanya Pak. Tapi kok di media selalu bilang kita kalah ya, saya bilang. Saya tanya gitu, terus beliau bilang, boleh diadu Pak dari belanja program, belanja software, kerjasama, bahkan implementasi, kata Pak ini, kita terbaik. Kalau yang lain itu hanya ngomong pengen-pengen, terus di comment center ngomong doang, dia bilang gitu. Makanya saya bilang, jangan bohongin saya loh Pak. Nah, karena saya cari-cari daerah lain, saya juga suka cari website smart city kota lain. Saya ingin mendapatkan sesuatu yang baru, ide baru untuk kami cangkokkan. Tapi sampai saat ini jujur aja saya juga merasa hanya CCTV, hanya itu bukan sesuatu smart city. Smart city adalah sesuatu orang begitu buka telepon, langsung dia pencet aplikasi, ini masuk. Nah itu baru namanya smart city. Kayak bus Transjakarta, misalnya contoh, truk sampah. Nanti ke depan, saya ingin truk sampah itu, karena orang buang sampah mesti diatur jadwal hari. Dia juga mesti pemilahan. Nanti yang punya rumah bisa tahu nih, truk sampah yang biasa jemput sampah saya ini datang jam berapa. Baru saya keluarkan. Bukan saya sekarang orang Jakarta, sebagian ya orang Jakarta, pakai dasi, bawa mobil keren, datang dari selatan, mau kerja ke tengah ibu kota, di sepanjang Fatmawati selatan buangin sampah, kurang aja nggak jadi jalan. Naik mobil mewah nih, kita suruh tangkap tangan aja, buang sampah. Nah itu semua harus ada CCTV. Nah terakhir kami lagi masang mungkin Juni akan ada 4.000 CCTV canggih ya Pak ya. 4.000 CCTV canggih dimasukkan IKTP. Begitu Bapak Ibu masuk ke sini saya bisa tahu Bapak Ibu nih KTP Jakarta atau bukan. Langsung keluar namanya nih, Dr. Insinyur Ismail. Langsung keluar. Nah kami mau pasang seperti ini, sehingga kami bisa tahu ini orang Indonesia atau bukan, luar negeri atau bukan.
kita lagi pasang, dan saya juga minta tadi tolong segera di beauty contestkan untuk provider yang mau pasang ducting. Semua kita kan paksa masuk di ducting yang sama. Kita minta bagi hasil 50-50 aja lah, gitu. Tentuin aja patokan itu, kita beauty contestkan. Pak Ismail nggak usah khawatir, Pemprov DKI mau jadi provider atau operator. Oh enggak Pak, kami ini mau jadi preman resmi. Jadi Anda pasang ducting, pasang apapun, tinggal dipalakin aja, 50. Kalau 50 keberatan 30, kita palak aja. Jadi kami Pemprov DKI nggak mau buat bisnis yang bisa rugi Pak. Jadi Godfather pasti untung Pak. Kita tinggal, dia punya tanah kok. Kita punya tanah, punya apapun, tinggal malak aja. Ya, saya kira ini sangat baik. Juga ada Ibu Ellen ya, dari saya lihat, ada beberapa BUMD kalau saya lihat. Kita ingin transportasi kita betul-betul sangat baik. Tentu harus sabar. Tahun depan saya sudah minta Pak Yusmada, seluruh jalur busway kita steril dengan separator. Kita akan tambah bus sebanyak mungkin, bus wisata boleh masuk. Jadi orang Jakarta macet nggak? Tetap macet. Pasti macet. Dalam 1 tahun tambah 2,4 juta mobil sama motor, pasti macet. Tapi saya akan bikin Anda suka naik bus. Yang gaji UMP tidak perlu bayar, yang agak pelit daripada macet, mending naik bus. Busnya bagus, ada wifi, ada ya pokoknya nggak fakir wifi lah ya. Jangan kasihan gitu. Terus memang masih putus-putus karena yang ngasihnya masih pelit. Nah, perjanjian lama kami agak bodoh. Perjanjian lama itu agak bodoh. Perjanjian sekarang lebih pintar karena Godfather-nya nggak mau duit pribadi. Nah, saya bilang saya ini Godfather baru Jakarta. Tapi semua untuk DKI. Dan semua rapat kami upload ke YouTube. Saya kira bukannya smart government, bukan cuma e-government, e-naskah, tapi adalah transparansi lah, substansi dari sebuah e-government. Transparansi. Jadi semua rapat itu harus bisa ditonton orang di YouTube. Karena anak-anak baru kita, anak-anak kita semua hampir nggak suka nonton TV. Semua nontonnya di YouTube. Anak perempuan saya itu nggak pernah nonton TV, dia lagi bareng-bareng. Tiap hari YouTube. Belajar musik, belajar apa, lagu semua YouTube. Nah itu saya kira bagi saya Pemprov DKI, Smart City harus bisa membuat hidup orang lebih baik. Semua data harus dibuka, semua kebijakan harus dibuka, sehingga ini akan membuat semua penduduk tahu duitnya kemana, kebijakannya apa. Data ini dengan mudah di telapak tangan bisa kita dapatkan. Ini baru arti dari Smart City DKI. Dan sekali lagi terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua programmer bisa manfaatkan ruangan kami, lantai 3 kami untuk mendevelop lebih baik lagi. Ya kalau mau banyak khayalan, saya jago khayalan aja, kan saya kerja dapat. Terima kasih. Terima kasih dengan Bapak. Sangat lugas sekali Pak, menarik sekali yang disampaikan. Apa yang menjadi impian, karena pasti berawal dari impian. Kita bisa mewujudkannya menjadi kenyataan, terutama untuk Jakarta Smart City. Dan kita lihat rencananya pun sudah sangat lugas, sudah mulai diimplementasikan. Tapi memang seperti yang dikatakan oleh Pak Ahu atau Pak Basuki bahwa masih banyak sekali tantangannya, big data dengan masyarakat Jakarta yang begitu banyak. Kemudian juga pemasangan security ataupun juga infrastrukturnya. Nah hari ini sudah hadir para partner dari acara kita, yaitu Jakarta Smart City Forum 2015, yang tentunya bisa memberikan solusi-solusi mengenai teknologi apa yang akan ditawarkan untuk bisa mendukung Jakarta menuju ke Jakarta Smart City. Yang paling pertama saya ingin mengundang Pak Tregantoro Bramantitias, boleh naik ke atas panggung Pak. Pak Tri merupakan enterprise architect dari Hewlett Packard Enterprise yang kali ini akan membagikan solusi mengenai big data Hewlett Packard Enterprise untuk Smart City. Waktu dan ruang kita persilakan. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Tregantoro. Terima kasih. Nama saya Bram. Sebelum mulai saya mau memberitahukan bahwa perusahaan kita ya Hewlett Packard itu mulai dari November berganti nama jadi Hewlett Packard Enterprise ya. Terus sekarang 3 huruf ya. Oke, saya di sini hanya akan sharing aja ya apa yang kami kerjakan di negara-negara lain.
dan sebagai referensi juga buat Bapak dan Ibu sekalian bahwa apa yang dikerjakan oleh Bapak Gubernur ini sudah sama atau setara dengan yang dilakukan di tempat lain. Di sini kita akan lihat video dulu, lalu apa yang kita kerjakan terutama di Dubai ya. Kebetulan di Dubai itu adanya konjen ya, jadi mungkin nggak ikut bicara dengan Pak Gubernur. Nah, kalau udah nanti kita ada film juga dan presentasi lagi ya. Kita bisa mulai dengan filmnya dulu barangkali. Halo.